Novel Raja Tertinggi. Bab 1. SMP Bayun. Senior 3 kelas 5. Semua siswa mendengarkan ceramah guru dengan seksama. Tiba-tiba, salah satu siswa yang tertidur berdiri dan melihat sekeliling dengan takjub. Guru di podium meraung, "Omi, ada apa denganmu? Duduklah untukku." Tetapi siswa yang tertidur itu bergumam, "Aku sudah mati, bukan? Di mana tempat ini? Tempat yang aneh." Omi melihat sekeliling dan melihat ada panel hitam di dinding depan dan belakang, dan dia tidak tahu untuk apa itu. Ada banyak anak laki-laki dan perempuan yang duduk di seluruh ruangan, dan mereka semua menatapnya. Saat ini, Omi segera mengangkat tangannya ke semua orang dan bertanya, "Saudara-saudara sekalian, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Mengapa saya di sini? Mengapa tempat ini begitu aneh?" Hahaha. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, semuanya diam-diam berkata, "Ada apa dengan Omi hari ini?" Guru di podium meraung marah, "Omi, jika kamu tidak duduk, jangan paksa aku untuk marah." Baru kemudian Omi melihat ke arah podium dan berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada saudara ini, apakah Anda memanggil saya? Apakah nama saya Don Suchen?" Wajah guru itu menjadi gelap dan dia benar-benar memanggilnya saudara. Apakah ini permainan baginya? Sang guru hendak marah, tapi teman satu meja Omi sibuk menariknya ke bawah. Guru melotot marah pada Omi untuk beberapa saat sebelum melanjutkan kuliahnya. Omi melihat ke teman satu mejanya dan tersenyum, "Kakak, kamu. Ada apa denganmu hari ini?" Carlos di meja yang sama sibuk bertanya, "Kakak, apakah kamu mengenalku?" Carlos menyeka keringatnya. "Gila, Omi pasti gila. Omi, kelas sedang dalam sesi sekarang. Berhenti bicara omong kosong, hati-hati dengan guru yang mengusirmu dari kelas." "Kelas? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang tempat ini di Jianghu?" Gumam Omi pelan. Carlos menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, mengabaikan Omi dan terus mendengarkan pelajaran. Pada saat itu, Omi menoleh dan menyorotkan wajahnya ke kaca jendela. Kaget, "Ini bukan aku, siapa ini?" Omi kaget melihat dirinya sendiri. Dia bahkan tidak terlihat sama. Omi sangat bodoh hingga dia tidak bergerak selama 10 menit penuh. Omi merasa tidak percaya bahwa dia telah ditangkap oleh istri gurunya karena dia telah mengintip adiknya di kamar mandi dan secara tidak sengaja jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki saat melarikan diri. Omi hanya ingat bahwa dia akhirnya hanya punya waktu untuk berteriak, "Siapa? Neraka membangun rumah begitu tinggi." Setelah itu, Omi tidak tahu apa-apa lagi. Kemudian bangun dan menemukan bahwa di tempat yang aneh ini, bahkan nama dan penampilannya telah berubah. Saat itulah kilatan cahaya muncul di benak Omi, dan sebuah kata yang hampir mustahil muncul di benaknya, "Kelahiran kembali jiwa." Tidak mungkin, kan? Don tidak bergerak selama 10 menit lagi. Tidak dapat menerima fakta konyol seperti itu. Ringing, bel berbunyi untuk mengakhiri pelajaran. Semua orang berjalan keluar kelas. Tiba-tiba Umi merasa ingin buang air kecil dan sibuk bertanya kepada teman satu mejanya, "Kak, bolehkah saya bertanya di mana kamar mandinya?" Carlos menyeka keringat dinginnya lagi dan berkata, "Omi, hentikan, oke? Saudaraku, aku benar-benar terburu-buru." Carlos tanpa daya berkata, "Keluar dan belok kiri, di ujung." Omi bergegas keluar dari kelas, dan di ujung koridor, dia benar-benar mencium bau yang berasal dari kamar mandi, dan langsung memastikan bahwa ini adalah kamar mandi. Ruang jerami di dunia ini, secara mengejutkan, ini benar-benar lebih maju, kata Omi pelan. Omi tidak tahu apa itu toilet pria dan wanita, dan berjalan langsung ke salah satu pintu. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di toilet ini. Omi segera membuka ikat pinggang celananya. Hah, ada apa dengan ikat pinggang itu? Omi sangat tidak mengerti tentang ikat pinggang itu sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskannya setelah setengah hari. Tiba-tiba, Omi menyentuh resleting, turun dan membukanya. Wow, jadi celana ini, kamu bahkan tidak perlu membuka ikat pinggang untuk pergi ke kamar mandi. Ini benar-benar lebih canggih, kata Omi pelan, lalu berteriak untuk melepaskannya. Setelah menyebarkannya, Omi mengguncangnya dan tersenyum. Tidak buruk, seperti elang, tetapi itu tidak membiarkan saya terlahir kembali di tubuh ini untuk apa-apa. Ah, tiba-tiba, ada teriakan, dan Omi mendongak untuk melihat seorang wanita cantik menatapnya tidak percaya. Omi juga tercengang. Kenapa kamar mandi tiba-tiba masuk wanita cantik? Gadis cantik itu berteriak dan menutupi matanya dengan panik. Dia benar-benar tercengang saat ini. Omi masuk toilet wanita walaupun baik-baik saja, tapi sebenarnya dia tidak pipis di toilet jongkok. Tepat di pintu masuk, pipis ke tembok. Dan garis urin kuning mengalir di lantai saat ini. Buol baik-baik saja, tapi dia benar-benar bermain dengan benda itu sendiri di sana.
Bajingan, si cantik itu tersipu malu, mengutuk dan melarikan diri. Dia sangat menyesal datang ke toilet ini dan mencemari matanya. Bagaimana mungkin ada orang cabul seperti itu? Gadis pemuda ini tidak bermaksud menghujat, kuharap kau mau memaafkanku. Omi segera menyusulnya. Bajingan, kenapa kamu masih mengikuti? Nona, tolong jangan salah paham. Saya seorang pria yang bermoral baik dan saya tidak malu melakukan hal-hal yang mempermalukan wanita. Jika Anda ingin menyalahkan diri sendiri, mengapa Anda tidak mengetuk pintu sebelum masuk toilet? Andalah yang masuk tanpa izin dan menyebabkan kesalahpahaman. Semuanya tidak ada hubungannya dengan pemuda ini. Omi benar-benar licik dan mendorongnya dengan bersih sekaligus. Hati gadis cantik itu marah. Cabul ini apa yang dia katakan, krep, dan dalam sekejap mata mengalihkan tanggung jawab dengan bersih. Apakah kamu sakit? Aku akan ke toilet, apa yang aku ketuk? Gadis cantik itu meraung marah. Kalau begitu jangan salahkan aku, coba cari tahu siapa yang tidak mengetuk pintu sebelum memasuki pintu. Kalau kamu masuk akal, kamulah yang mengambil keuntungan dari tubuhku yang dilihat. Kata Don nakal, kamu, tak tahu malu. Jahat, wanita cantik itu pergi dengan kutukan dalam kemarahan. Omi bergumam, apakah semua orang di dunia ini sangat tidak masuk akal? Akulah yang menempati toilet lebih dulu. Mendobrak masuk tanpa mengetuk pintu sendiri, dan menyalahkan orang lain. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang tampak seperti tarikan melewati pintu, dan segera melihat kecantikan yang marah itu seolah-olah dia telah dirugikan oleh sesuatu. Kecantikan ini disebut Liona, adalah wanita batin bosnya. Pada saat ini, melihatnya kakak ipar seolah-olah dia diganggu, dia sangat marah. Kakak ipar, siapa yang menindasmu? Bocah trolling itu sibuk bertanya. Liona sudah sangat marah, dan mendengar seorang siswa pang menyebut dirinya kakak ipar, dan menjadi lebih marah, meraung, siapa kakak iparmu? Hei, hei, kakak ipar, siapa sih yang menindasmu? Katakan padaku, aku akan menjaganya, kan, anak ini. Siswa yang menarik itu menunjuk ke arah Omi. Liona berpikir dalam hati, bahkan jika kakak laki-laki mereka menyebalkan, dia tidak semenyebalkan orang cabul yang berlari ke toilet wanita ini. Orang cabul ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tingkat kekejian, melebihi bos mereka berkali-kali. Dalam hatinya, Liona berkata, bagus, biarkan siswa yang kikuk ini memberinya pelajaran, atau cabul ini akan mengganggu banyak gadis di masa depan. 2. Liona menghela napas, itu dia. Dia berlari ke kamar mandi wanita. Apa? Siswa yang kikuk itu terkejut dan sibuk berkata, kakak ipar, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Liona tersentak, dia hanya brengsek di sana, aku. Liona benar-benar tidak memiliki wajah untuk mengatakan apa-apa lagi. Yang ada di benaknya saat ini adalah hal-hal jelek Omi. Dia berbalik dan lari. Siswa pang itu sangat marah. Kamu dari kelas mana? Kamu. Kamu lebih berani dari bos kita yang bahkan tidak berani mastu asteris bate di toilet wanita. Apa-apaan? Kamu menodai mata kakak ipar kita. Jika aku tidak melampiaskan amarahku padanya hari ini, bagaimana bisakah saya menghadapi bos saya? Petik 2. Omi berkata, apakah kamu masuk akal atau tidak, akulah yang menempati ruang cuci terlebih dahulu. Siswa yang kacau itu terdiam dan mencibir, apakah kamu gila? Kamu menempati ruang cuci dulu. Ya, dia masuk tanpa mengetuk tidak bisa menyalahkan orang lain. Otak siswa gangster itu sedikit kurang. Bagaimana rasanya ke banteng? Bersenandung. Kamu cek. Kamu mempermainkanku kan, aku akan memukulmu dan mengatakannya lagi. Bahkan wanita bos kita berani melakukannya. Anggap saja, kau sudah bosan hidup. Murid gangster itu bergegas menuju Omi. Omi mundur beberapa langkah, alisnya berkerut, apa yang kamu inginkan? Nak, meskipun bos kita tidak di sekolah hari ini, tetapi bos kita bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Lebih baik kamu berbaring dengan jujur dan biarkan aku memukulmu. Omi mendengus, bagus juga kalau kamu tidak masuk akal, tapi kamu masih ingin menghajarku. Cek kamu, jika aku tidak memukulmu hari ini. Pah, tiba-tiba, siswa yang kikuk itu ditampar sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Siswa itu mengangkat kepalanya dengan panik dan menatap Omi dengan mata terbelalak, wajahnya terbakar rasa sakit. Aku melihat Omi mendengus, gaster sepertimu, dan kau masih ingin menggertak anak muda ini. Konyol, Anda, pop, Don menamparkan lagi dan siswa yang kikuk itu terbang lagi, kepalanya membentur langit-langit dan jatuh kembali. Ah, para siswa campuran berteriak, darah mengalir di wajah mereka, menatap Omi dengan ngeri.
Omi berkata, kembalilah dan beritahu atasanmu bahwa kakak iparmu yang pergi ke kamar kecil tanpa mengetuk pintu, dan aku tidak bermaksud untuk menodainya. Ganggu aku lagi, hati-hati aku akan menghajar bosmu. Omi berbalik dan berjalan pergi. Omi telah melihat lebih dari sekadar bagian dari gangster tingkat ini. Monster mahasiswa gangster itu memandang Omi seperti monster, menghajar bos mereka. Apa dia tidak tahu siapa bos mereka? Omi berpikir bahwa Liona, barusan, benar-benar saudara ipar mereka, dan merasa sedikit menyesal, kecantikan yang begitu menakjubkan. Tetapi namanya telah diambil, postur ini tidak lebih buruk dari adik perempuannya. Memikirkan adik perempuan itu, Omi tiba-tiba merasa ingin kembali ke dunianya. Dunia ini sangat tidak masuk akal, sama sekali tidak berarti, atau kembali mengintip adik mandi yang asik. Omi kembali ke ruangan yang disebut kelas, dia sangat tidak terbiasa dengan tempat asing ini. Hatinya berdoa ratusan kali untuk kembali, tetapi tidak ada keajaiban. Omi sangat tertekan, seharusnya tahu bahwa dia lebih suka ketahuan oleh istri gurunya mengintip mandi saudara perempuannya daripada melarikan diri. Bel segera berbunyi, dan kelas 3 dan 5 senior ini adalah kelas belajar mandiri, di mana semua orang diam-diam belajar sendiri. Omi tidak bisa kembali ke dunianya. Dia hanya bisa dipaksa untuk menerima kenyataan, melihat melalui laci buku dan buku catatan, banyak berpikir. Kenali tempat ini. Jika kamu tidak bisa kembali, kamu harus bertahan hidup di tempat yang aneh ini. Untungnya, dia benar-benar tahu kata-kata dunia ini. Pada saat ini, seorang gadis super cantik masuk ke senior 3 kelas 5 dan berkata dengan keras, siapa namanya Omi, berdirilah untukku. Omi tidak bereaksi pertama kali, karena dia tidak dipanggil Omi sebelumnya. Gadis super cantik itu berkata lagi dengan suara tinggi, kamu, Omi. Ereka, Omi berpikir bahwa Liona, barusan, benar-benar saudara ipar mereka, dan merasa sedikit menyesal, kecantikan yang begitu menakjubkan. Tetapi namanya telah diambil, postur ini tidak lebih buruk dari adik perempuannya. Memikirkan adik perempuan itu, Omi tiba-tiba merasa ingin kembali ke dunianya. Dunia ini sangat tidak masuk akal, sama sekali tidak berarti, atau kembali mengintip adik mandi yang asik. Omi kembali ke ruangan yang disebut kelas, dia sangat tidak terbiasa dengan tempat asing ini. Hatinya berdoa ratusan kali untuk kembali, tetapi tidak ada keajaiban. Omi sangat tertekan, seharusnya tahu bahwa dia lebih suka ketahuan oleh istri gurunya mengintip mandi saudara perempuannya daripada melarikan diri. Bel segera berbunyi, dan kelas 3 dan 5 senior ini adalah kelas belajar mandiri, di mana semua orang diam-diam belajar sendiri. Omi tidak bisa kembali ke dunianya. Dia hanya bisa dipaksa untuk menerima kenyataan, melihat melalui laci buku dan buku catatan, banyak berpikir. Kenali tempat ini. Jika kamu tidak bisa kembali, kamu harus bertahan hidup di tempat yang aneh ini. Untungnya, dia benar-benar tahu kata-kata dunia ini. Pada saat ini, seorang gadis super cantik masuk ke senior 3 kelas 5 dan berkata dengan keras, siapa namanya Omi, berdirilah untukku. Omi tidak bereaksi pertama kali, karena dia tidak dipanggil Omi sebelumnya. Gadis super cantik itu berkata lagi dengan keras, Omi, kodok kudis, tolong berdiri. Baru saat itulah Omi menyadari bahwa dia dipanggil karena mata seluruh kelas sedang menatapnya. Merasa bingung, Omi meletakkan buku catatannya dan berdiri. Gadis cantik itu berjalan ke arah Omi, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia memegang surat cinta di tangannya. Gadis super cantik itu berkata dengan suara tinggi, kamu Omi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Omi bertanya. Matanya mengamati payudara gadis cantik itu, secara visual mengukur bahwa itu lebih kecil dari kakak perempuannya, tetapi wajah dan tubuh cantik ini adalah yang terbaik. Omi, bahkan kamu pantas untuk menulis surat cinta untukku. Kamu seperti orang pedesaan, beraninya kamu mencoba mengejarku. Pernahkah kamu kencing di cermin? Tahukah kamu bahwa surat cintamu ini menyebabkan aku suka salah paham? Gadis cantik itu membanting surat cinta di tangannya ke wajah Omi. Para siswa di kelas tiba-tiba berbicara. Omi menulis surat cinta untuk bunga sekolah Samira. Tidak mungkin, apakah Don Omi kura-kura layak untuk seseorang? Omi terlalu sadar diri, mencoba mengejar Samira. Omi merasa bingung, dia baru saja tiba di dunia ini. Untuk siapa dia menulis surat cinta? Aku tidak menulis surat cinta untukmu. Omi terlihat polos. Dan kamu bilang tidak. Surat cinta ini ditandatangani dengan jelas, Omi, senior 3, kelas 5. Kamu masih kelas 2, apakah kamu memiliki kesadaran diri? Mengapa kamu tidak menulis surat cinta untuk babi? Kamu benar-benar penipu.
kamu bahkan tidak suka babi, dan kamu masih mencoba mengejarku, bukankah menurutmu itu konyol? Omi berkata, saya sebenarnya tidak menulis surat cinta, hanya anak-anak yang menulis surat cinta. Jika saya benar-benar menyukai Anda, bukankah saya hanya akan meminta Mak Comblang untuk pergi ke rumah Anda dan melamar pernikahan? Dengan kondisi saya ini, tidak ada alasan bagi orang tuamu untuk menolak Apa? Samira merasa kepalanya sedikit berputar. Hahaha, seluruh kelas tertawa, jadi Omi masih menggila. Samira menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, Omi, kamu bermain denganku, apa kamu, dan kamu berani bermain denganku. Samira tiba-tiba menendang Omi, tapi kebetulan dia memakai rok. Mata Omi terbelalak dan langsung menyambar kaki Samira yang menendang. Sesyeh, rok Samira langsung robek dengan celah yang besar, dan celana safety yang dia pakai di dalamnya terbuka. Samira berteriak, sibuk menutupi celah di roknya dengan kedua tangan. Omi tercengang dan tak berdaya melihat kain yang dia pegang di tangannya. Berkata dalam hatinya, tubuh ini sangat lemah, aku bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatanku tepat waktu untuk merobek roknya. Aduh, merobek rok wanita, tindakan yang sangat buruk, mengapa pria bangsawan seperti saya melakukannya? Petik 2. Omi, kamu. Samira marah dan geram, tetapi dia juga sedikit terkejut bahwa dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan setidaknya telah berlatih, tetapi dia robek oleh rok Omi. Namun, Samira menempatkan ini sebagai kecelakaan. 3. Maaf, aku tidak bermaksud begitu, kata Omi. Samira menutupi roknya dan berkata dengan gigi terkatup, Omi, aku merasa tidak nyaman sekarang, aku tidak peduli untuk mengganggumu. Aku memperingatkanmu, jangan menyukaiku lagi, kamu tidak pantas mendapatkannya. Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa orang yang saya sukai adalah Edward dari sekolah, dan saya berinisiatif untuk mengejarnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sekolah kami yang tidak mengenal Edward, jadi silakan beberapa kesadaran diri dan tidak mengganggu hidup saya lagi. Begitu siswa kelas 5 mendengar nama Edward, mereka langsung heboh. Wow, Edward, idolaku. Hanya pria kuat seperti Edward yang pantas memiliki gadis cantik seperti itu. Omi adalah omong kosong jika dibandingkan dengan Edward. Omi mendengar reaksi teman-teman sekelasnya dan terkejut orang macam apa Edward ini memiliki begitu banyak saudara yang memujinya. Omi berkata kepada Samira, meskipun kamu tidak jelek, payudaramu tidak terlalu besar, dan aku juga tidak menyukainya, jadi jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu, Samira menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena menutupi roknya, dia benar-benar ingin bergegas dan menendangnya sampai mati. Omi, kamu berbicara sangat buruk, tetapi hanya untuk menemukan langkah mundur untuk dirimu sendiri. Sebenarnya, kamu tahu betapa kamu menyukaiku di hatimu. Kamu ingin satu langkah hari ini, aku akan memberimu langkah itu, Samira memelototi Omi dengan gusar, menutupi roknya, dan berjalan keluar dari senior 3 kelas 5. Para siswa di kelas semua memandang Omi, yang gadis-gadis itu untuk Omi wajah penghinaan, sangat membenci Omi keluhan ini. Untuk dapat berbicara dengan Dewi tidak buruk, sebenarnya masih berpikir bahwa orang payudara kecil dan juga orang menulis apa surat cinta, jelas tidak bisa makan anggur mengatakan anggur asam, malu pada Anda, Neropati. Anak laki-laki di kelas tetapi juga Omi sebagai orang bodoh, sangat dibenci. Seorang anak laki-laki di barisan depan tertawa kembali, Omi, kamu banteng. Kamu berani mengejar Samira, salah satu dari 4 bunga sekolah besar yang terkenal. Berani menjadi saingan Edward, aku mengagumimu. Omi segera mendengar bahwa anak laki-laki di barisan depan ini mengatakan kekaguman di bibirnya, tetapi nadanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Namun, Omi tidak repot-repot berkenalan dengan orang berlevel rendah seperti ini dan menertawakannya. Pada saat ini, teman satu meja Omi berkata, Omi, surat cinta itu memang ditulis olehmu. Sebenarnya, kamu mungkin juga mengakuinya dengan murah hati, atau setidaknya terus terang, mengapa repot-repot berdebat? Kamu telah membuat semua teman sekelasmu juga sebagai Samira, lebih memandang rendah dirimu. Omi tercengang, dan memang dia yang menulisnya. Jadi, tubuh yang sekarang dia duduki ini sebelumnya dikendalikan oleh orang lain, dan surat cinta itu ditulis oleh orang lain. Bagaimana dengan orang yang sebelumnya menempati tubuh ini? Apakah dia mati tiba-tiba? Oh, ya, Omi tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa Edward? Melihat reaksi kalian, sepertinya kalian adalah pria yang hebat. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu tentang Edward. Kamu bercanda, aku benar-benar tidak tahu. Carlos di meja yang sama memandang Omi dengan aneh. Mengapa dia begitu tidak normal hari ini?
Di kelas pertama, Omi semua masih normal dan masih berdiskusi dengannya apa yang akan terjadi setelah Samira menerima surat cinta. Tapi di pelajaran kedua, Omi terbangun setelah tertidur dan menjadi gila. Carlos berkata, alasan mengapa Edward dipuja oleh semua orang, karena dia bisa melakukan seni bela diri. Apa? Karena dia bisa bela diri. Omi sangat tidak mengerti. Di dunianya, anak penggembala ternak yang disambar pasti bisa bela diri. Carlos menatap Omi dengan tatapan kosong dan berkata, sulit. Laki di barisan depan ini mengatakan kekaguman di bibirnya, tetapi nadanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Namun, Omi tidak repot-repot berkenalan dengan orang berlevel rendah seperti ini dan menertawakannya. Pada saat ini, teman satu meja Omi berkata, Omi, surat cinta itu memang ditulis olehmu. Sebenarnya, kamu mungkin juga mengakuinya dengan murah hati, atau setidaknya terus terang. Mengapa repot-repot berdebat? Kamu telah membuat semua teman sekelasmu juga sebagai Samira, lebih memandang rendah dirimu. Omi tercengang, dan memang dia yang menulisnya. Jadi, tubuh yang sekarang dia duduki ini sebelumnya dikendalikan oleh orang lain, dan surat cinta itu ditulis oleh orang lain. Bagaimana dengan orang yang sebelumnya menempati tubuh ini? Apakah dia mati tiba-tiba? Oh, ya, Omi tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa Edward? Melihat reaksi kalian, sepertinya kalian adalah pria yang hebat. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu tentang Edward. Kamu bercanda, aku benar-benar tidak tahu. Carlos di meja yang sama memandang Omi dengan aneh. Mengapa dia begitu tidak normal hari ini? Di kelas pertama, Omi semua masih normal dan masih berdiskusi dengannya apa yang akan terjadi setelah Samira menerima surat cinta. Tapi di pelajaran kedua, Omi terbangun setelah tertidur dan menjadi gila. Carlos berkata, alasan mengapa Edward dipuja oleh semua orang, karena dia bisa melakukan seni bela diri. Apa? Karena dia bisa bela diri. Omi sangat tidak mengerti. Di dunianya, anak penggembala ternak yang disambar pasti bisa bela diri. Carlos menatap Omi dengan tatapan kosong dan berkata, sulit untuk mengetahui seni bela diri. Bukankah itu cukup? Seni bela diri adalah sesuatu yang dimainkan oleh orang kaya, atau hanya mereka yang cukup beruntung untuk mengetahuinya, tetapi orang biasa tidak. Mereka yang tahu seni bela diri dapat memblokir 10 dengan 1, dan semua siswa iri. Omi menatap meja yang sama tanpa berkata-kata. Carlos melanjutkan, Edward tidak hanya tahu seni bela diri. Dia berada di peringkat ke-8 dalam seni bela diri di sekolah menengah Bayun, dan memiliki reputasi besar di sekolah menengah Bayun, dipuja oleh banyak guru dan siswa. Dia adalah pangeran yang menawan di mata gadis-gadis itu, jadi Samira juga berinisiatif mengejarnya. Omi tersenyum pahit dan berkata dalam hatinya, dunia ini, dunia yang aneh, seni bela diri, saya tahu itu ketika saya berusia 3 tahun. Saat itu siang hari ketika sekolah selesai, dan Carlos, yang berada di meja yang sama, berkata, Omi, ayo makan bersama. Makan malam. Perut Omi keroncongan mendengar suara nasi. Bagus. Omi mengikuti Carlos dan menuju ke kafetaria. Omi melihat ke kantin dengan rasa ingin tahu dan melihat Carlos mengambil piring. Dia juga mengambil piring dan mengikuti Carlos. Setelah membeli makanan, Omi melihat Carlos mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan selembar kertas dengan kepala tercetak di atasnya untuk membayar tagihannya. Omi pun mengosongkan sakunya, dan memang dia mengeluarkan dompet dengan foto Samira di dalamnya. Omi mengikuti contoh Carlos dan menyerahkan foto itu kepada pemilik kafetaria. Pemilik kafetaria menatap Omi dengan bodoh. Apa artinya memberinya foto? Pemilik kafetaria merasa kepalanya sedikit pendek. Apa maksud siswa itu? Mengganggunya jujur. Omi melihat bos menatapnya dengan bodoh dan mendesak, tunggu apa lagi, ambil uangnya. Pemilik kafetaria menahan amarahnya dan berkata, teman sekelas, jangan terlalu menggertak orang lain. Carlos yang sudah selesai membayar tagihannya berbalik dan melihat Omi menyerahkan foto Samira dengan bingung. Omi, apa yang kamu lakukan? Periksa Carlos tercengang. Bukankah kamu baru saja memeriksa dengan selembar kertas dengan kepala manusia di atasnya? Astaga, Carlos hampir pingsan saat melihat Omi masih terlihat serius. Omi, jangan membuatku takut, oke? Carlos menatap Omi dengan cemas. Omi mengerutkan kening, ketika Carlos sedang sibuk membayar makanan Omi. Baiklah, aku akan mentraktirmu. Oh, terima kasih, aku akan mentraktirmu lain kali. Omi mengikuti Carlos ke kursi kosong di kafetaria dan duduk. Carlos melihat bagaimana Omi makan, tapi sepertinya dia tidak normal. Pada saat ini, Carlos teringat sebuah berita di internet. Di suatu tempat seorang pria mengendarai BMW seri 7, persimpangan lampu jalan merah melaju kencang,
dengan kecepatan 200 per jam menabrak dan membunuh seseorang. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa pengemudi BMW menderita gangguan psikotik transien akut. Carlos tiba-tiba menatap Omi dengan tatapan sedih. Saat Carlos makan, dia dengan hati-hati berbicara dengan Omi. Tepat pada saat ini, ada kehebohan di kafetaria, dan semua orang melihat ke atas untuk melihat seorang wanita cantik berjalan di pintu masuk kafetaria. Jadi tidak heran hal itu menyebabkan kegemparan. Omi juga melihatnya dan berseru, "Sangat cantik." Carlos berkata, "Namanya Simran, dia adalah salah satu dari 4 bunga sekolah di sekolah kami. Namanya sama dengan Samira." Wow, bunga sekolah, tidak heran dia sangat cantik. Omi berkata pelan, ada begitu banyak keindahan di dunia ini. 4. Carlos tertawa, ketika kamu menulis surat cintamu untuk Samira, aku menyarankan agar kamu juga menulisnya untuk Simran. Karena Simran berasal dari lapisan sosial paling bawah, bunga sekolah biasa, jelas lebih mudah dikejar daripada Samira. Kamu tidak mendengarkan saya, dan Anda bahkan mengatakan kepada saya bahwa Anda lebih tampan. Jadi mungkin Samira tidak peduli dengan status Anda karena ketampanan Anda. Setelah Anda berhasil, keluarga Samira sangat kaya, Anda dapat mengikutinya untuk makan dan minum makanan pedas. Apa? Omi memandang Carlos dengan tidak percaya dan berkeringat. Kata-kata yang tidak tahu malu, apakah benar aku yang mengatakan itu? Omong kosong, sekarang kamu tahu hasilnya. Meskipun kamu cukup cantik, tapi sayangnya, seorang gadis kaya seperti Samira, yang juga tahu seni bela diri, tidak mungkin menyukaimu. Tentu saja, bahkan jika kamu mengejar Simran, kamu menang, tidak berhasil. Meskipun keluarga Simran miskin, tetapi dia memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Salah satu dari 4 bunga sekolah, ada banyak anak laki-laki yang mengejarnya, dan kamu tidak akan bisa menandinginya. Omi tertawa, jangan katakan itu, aku malu mengatakannya. Carlos berkata, sebenarnya, saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa kami, para Gripper, seharusnya tidak ingin makan daging angsa, tetapi Anda tidak menyukainya. Anda hanya sedikit lebih tampan daripada rata-rata anak laki-laki, tetapi Anda belum mencapai tingkat rumput sekolah A, mendukung kematian juga tingkat rumput kelas. Selain itu, dunia ini, tampan tidak berguna. Hanya berguna untuk memiliki uang dan kekuatan, dan seni bela diri. Petik 2. Haha, Omi tersenyum, uang dan potensi yang dia tidak tahu, tetapi seni bela diri Omi tidak khawatir sama sekali. Meskipun dia baru saja tiba di dunia ini sekarang dan baru saja mengendalikan tubuh yang lemah ini, itu adalah mustahil bagi orang biasa untuk menjadi lawannya. Masalah yang harus diselesaikan Omi sekarang adalah bagaimana bertahan hidup di dunia yang aneh ini. Apalagi, Omi bahkan belum mengetahui identitas tubuh ini. Apakah ia memiliki orang tua dan kerabat dan semacamnya? Di mana ia tinggal? Dan siapa lagi yang berada di keluarga? Semua itu tidak diketahui. Carlos bertanya, Omi, katakan sejujurnya, ada apa denganmu? Mengapa ketika kamu tertidur dan bangun di jam kedua, kamu terlihat seperti psikopat? Tapi terkadang kamu tidak terlihat seperti seorang psikopat. Omi tersenyum, entahlah, aku hanya tidak bisa mengingat banyak hal. Carlos berkata, tidak mungkin Anda menderita gangguan psikotik transien akut, kan? Omi sibuk mengangguk, tidak perlu curiga, itu pasti penyakit ini. Jadi, saya sama sekali tidak mengetahui identitas saya sendiri sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya? Carlos tercengang, ini terlalu serius, dia bahkan lupa identitasnya sendiri. Carlos berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu identitas Anda. Meskipun kita berada di meja yang sama, Anda selalu merasa misterius dan tidak pernah mengatakan apapun tentang keluarga Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda tinggal di lingkungan Song Tao, dan Anda tidak pernah mengungkapkan hal lain. Ah, Omi tidak pernah menyangka bahwa teman satu meja pun tidak akan tahu sejarahnya. Omi tersenyum, tidak apa-apa, saya hanya menderita gangguan jiwa akut sementara. Cepat atau lambat saya akan sembuh. Omi juga tidak ingin orang tahu bahwa jiwa dan raganya saat ini tidak lagi sama dengan Omi yang dulu. Karena Carlos mengatakan bahwa dia menderita penyakit ini, dia hanya berasumsi bahwa dia benar-benar mengidapnya. Elum mengetahui identitas tubuh ini, apakah ia memiliki orang tua dan kerabat dan semacamnya, di mana ia tinggal, dan siapa lagi yang berada di keluarga. Semua itu tidak diketahui. Carlos bertanya, Omi, katakan sejujurnya, ada apa denganmu? Mengapa ketika kamu tertidur dan bangun di jam kedua, kamu terlihat seperti psikopat? Tapi terkadang kamu tidak terlihat seperti seorang psikopat. Omi tersenyum, entahlah, aku hanya tidak bisa mengingat banyak hal. Carlos berkata,
Tidak mungkin Anda menderita gangguan psikotik transien akut, kan? Omi sibuk mengangguk, tidak perlu curiga, itu pasti penyakit ini. Jadi, saya sama sekali tidak mengetahui identitas saya sendiri sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya? Carlos tercengang. Ini terlalu serius, dia bahkan lupa identitasnya sendiri. Carlos berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu identitas Anda. Meskipun kita berada di meja yang sama, Anda selalu merasa misterius dan tidak pernah mengatakan apapun tentang keluarga Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda tinggal di lingkungan Song Tao, dan Anda tidak pernah mengungkapkan hal lain. Ah, Omi tidak pernah menyangka bahwa teman satu meja pun tidak akan tahu sejarahnya. Omi tersenyum, tidak apa-apa, saya hanya menderita gangguan jiwa akut sementara. Cepat atau lambat saya akan sembuh. Omi juga tidak ingin orang tahu bahwa jiwa dan raganya saat ini tidak lagi sama dengan Omi yang dulu. Karena Carlos mengatakan bahwa dia menderita penyakit ini, dia hanya berasumsi bahwa dia benar-benar mengidapnya. Setelah makan siang, Carlos kembali ke kelasnya dulu. Omi berjalan-jalan sendirian di sekolah. Dia bahkan belum mengenal dunia dengan baik. Omi melihat semua hal baru yang aneh dan segar, terutama kotak besar itu. Omi melihat sekelilingnya tanpa henti. Tidak dapat memahami mengapa kotak itu, setelah orang-orang duduk di atasnya, bisa bergerak. Apakah itu binatang yang unik? Dunia ini. Setelah mengitari seluruh kampus dan sekitarnya, Omi menghela nafas dalam-dalam ini. Dunia yang memang lebih maju. Kemudian, baru saat itulah Omi kembali ke ruangan yang disebut ruang kelas. Namun, sudah ada seorang guru di kelas, dan guru itu melihat bahwa Omi telah menyelesaikan setengah kelas sebelum datang, dan berkata dengan marah, Omi, dari mana saja kamu? Kenapa kamu terlambat? Omi tercengang dan berkata, aku pergi ke gerbang untuk melihat binatang seperti kotak itu. Omi sekarang tahu bahwa orang yang berdiri di podium ini, yang disebut guru, adalah guru di dunianya. Jadi Omi menjawab pertanyaan pria itu dengan jujur. Alis guru itu berkerut, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Omi. Apa yang sedang Anda bicarakan? Itu kebun binatang di dekat gerbang. Bukankah itu tempat mereka menyimpan semua hewan seperti kotak itu? Maaf Pak, saya tertunda di sana sebentar. Kebun binatang, hewan kotak, Don Omi, apa yang kamu bicarakan? Omi berkata, hanya di sebelah kiri pintu masuk utama. Deretannya tertutup. Ada beberapa warna. Hewan seperti kotak, hewan ini berlari sangat cepat. Guru akhirnya mengerti Omi sebenarnya sedang membicarakan mobil-mobil di tempat parkir depan sekolah. Ya Tuhan, gurunya tiba-tiba konyol, dan seluruh kelas bersatu. Nimaya, tempat parkir itu dikatakan tempat parkir, kebun binatang, dan mobil-mobil itu dikatakan binatang kotak, dan mereka masih dikurung di kebun binatang. Seluruh kelas menjadi sunyi, dan semua orang menatap bodoh pada Umi, yang menjadi gila di pagi hari, tetapi tidak berpikir bahwa dia masih menjadi gila di sore hari, dan bahkan tidak mengenali mobil-mobil itu. Guru tidak lagi tahu harus berkata apa dan memberi isyarat masuk. Terima kasih Pak. Omi berjalan kembali ke tempat duduknya. Omi masih sangat menghormati Pak Ajarkan, di dunianya. Pak Ajarkan berstatus tinggi karena dia bisa mengajar semua orang membaca dan menulis dan mereka yang melek huruf sangat dihormati oleh semua orang. Di beberapa desa kecil, ada banyak orang terpelajar dan berbudaya di seluruh desa. Setelah Omi duduk, Carlos berbisik, yang itu namanya mobil. Oh, mobil. Mobil, hewan ini, itu berjalan terlalu cepat. Omong-omong, saya sudah lama mencari di sekitarnya. Saya tidak dapat menemukan mulutnya. Apakah dia makan? Carlos akan pingsan. Dia bertanya-tanya apakah ini Omi. Hei, besok akhir pekan, sebaiknya kamu pergi ke psikiater. Semoga kamu cepat sembuh. Siapa akhir pekan? Pada akhir pekan, artinya besok dan lusa. Jangan datang ke kelas di sini. Kamu bisa berada di rumah, bebas bergerak. Carlos sangat lelah berkomunikasi dengan Omi. Namun, 3 kelas di suatu sore akhirnya mendidih, tentu saja, di mana guru itu bertanya tentang apa yang terjadi pada Omi, dan semua orang mengatakan bahwa Omi sudah gila sejak pagi, jadi mungkin dia mengalami serangan saraf. Sepulang sekolah, semua orang mengambil tas mereka dan berjalan keluar kelas. Omi merasa sedikit tersesat saat melihat semua orang terus pergi, karena Omi tidak tahu kemana dia akan pergi. Omi, ayo pergi, aku pulang dulu. Sampai jumpa minggu depan. Kata Carlos sambil membawa tasnya. Bagus. Carlos juga pergi. Dan pada akhirnya, hanya Omi yang tersisa di kelas. 5. Omi benar-benar tidak berdaya sendirian, melihat semua orang pulang, tetapi dia tidak tahu harus pergi kemana.
Dunia ini sangat maju. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa dia mengerti, dan dia takut dia akan tersesat jika dia berjalan keluar dari sekolah. Kakak Tuan, kakak-kakak, aku sangat merindukan kalian. Lubang neraka ini benar-benar tidak bisa dipahami. Kemana aku harus pergi dari sini? Omi bergumam pada dirinya sendiri. Hari mulai gelap, semua siswa sudah pergi, tapi Omi sedang berbaring sendirian di atas meja. Matanya tidak fokus saat dia melihat keluar jendela ke langit yang mulai gelap. Apakah aku benar-benar duduk di sini selama ini? Tidak, Don ini pasti punya rumah sendiri. Aku ingin pulang. Pada saat itu, Omi ingat bahwa saat makan siang, Carlos mengatakan bahwa keluarganya tinggal di beberapa lingkungan Songtao. Lingkungan Songtao, apakah rumah Omi di lingkungan Songtao? Ya, aku harus menemukan distrik Songtao. Meskipun aku tidak akrab dengan dunia ini, setidaknya aku tahu kata-kata dunia ini. Omi dengan tegas meninggalkan kelas dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Omi melihat ke kebun binatang di depan sekolah lagi. Mobil-mobil yang ditutup telah menghilang, hanya beberapa yang masih ditutup di sana. Omi melihat pada siang hari bahwa selama seseorang duduk di dalam kotak, kotak itu akan berjalan. Itu sepertinya hewan kotak ini adalah paranormal, mungkin IQ mereka jauh lebih tinggi dari kuda. Jadi, Omi dengan tegas berjalan ke kebun binatang dan datang ke salah satu mobil putih, tetapi tidak bisa duduk di dalamnya. Ini sederhana. Don Omi meniup kaca dengan satu pukulan dan melompat ke dalam. Wow, bangku ini sangat nyaman untuk diduduki, hewan ini benar-benar lebih maju. Omi tersenyum. Kemudian, seperti orang yang dilihatnya di siang hari, Omi duduk di dalamnya dan meletakkan tangannya di lingkaran bundar itu, yang seharusnya menyerupai pelana. Omi berkata kepada mobil, "Mobil, pergi ke lingkungan Songtao, mengemudi." Omi melihat mobil itu tidak bergerak, dan berteriak beberapa kali lagi, "Kemudi, kendarai." Dan pada saat ini, tidak jauh dari pintu masuk sekolah, 4 anak laki-laki sedang merokok, dan tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar alarm mobil berderak, berbalik, melihat ke arah tempat parkir, dan berteriak, "Oh sial, Porsche-mu hancur. Tuhan, siapa yang begitu berani mencuri mobilmu? Apakah dia ingin mati?" Petik 2. Tiga lainnya sibuk melihat ke belakang. Semuanya bodoh. Di sini, sebenarnya ada seseorang yang berani menyentuh mobil Brotero. Keempat orang ini, salah satunya justru salah satu dari 5 pemuda paling ganas di White Cloud High School, Roger yang dikenal sebagai Brotero. Ia mampu menjadi salah satu dari 5 pemuda paling ganas karena pandai bela diri dan memiliki uang untuk mengurus sekelompok siswa gangster, sehingga ia menjadi salah satu dari 5 anak paling ganas dan mengamuk di sekitar sekolah. Ketika Roger melihat bahwa Porsche-nya hancur, dia bodoh. Siapapun yang berani menyentuh mobilnya akan dipukuli olehnya. Tetapi sekarang itu hancur. Setelah bereaksi, Roger mengamuk, "Sial, beraninya kau mencuri mobilku tepat di depan hidungku. Pergi, pergi dan buang dia." Salah satu pria berteriak, dan mereka berempat segera bergegas ke tempat parkir. Bergegas ke Porsche, mereka memang melihat seorang pria duduk di mobil utama, tetapi tidak bisa melihat wajahnya karena gelap. Orang-orang yang mencuri mobil itu bahkan tidak panik, seolah-olah mereka tidak takut ditangkap, dan seseorang berkata pada dirinya sendiri, "Mobil, Anda turun untuk mendukung suara, pergi atau tidak pergi." Kakak dukun, dukun. Jangan hanya serak, jangan hanya serak. Yang lain duduk dan segera pergi dengan keras. "Mengapa saya duduk dan Anda serak dan menolak untuk pergi? Saya memperingatkan Anda, kesabaran saya ada batasnya." Roger dan ketiga anak buahnya mendengar kata-kata pencuri mobil dan konyol di satu sisi. "Saudara Ro, ini tanda hubung lebih besar dari lebih besar dari." Dengan siapa pencuri mobil itu berbicara? Dia sedang berbicara dengan mobil. Sial, saudara Ro, ternyata dia psikopat. Roger terbakar. Porsche-nya benar-benar dihancurkan oleh seorang psikopat. "Hei!" teriak Roger. Omi yang berada di dalam mobil, melihat keluar jendela dan melihat 4 orang berdiri di luar. 4 orang menatapnya dengan galak. Seorang anak muda berteriak, "Jangan turun dulu." Omi bingung dan melompat keluar jendela mobil karena tidak tahu cara membuka pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Roger bertanya dengan marah. Pulang ah." Seorang adik laki-laki berkata, "Kakak Ro, jangan omong kosong dengannya. Lihat dia tidak punya uang untuk membayarnya. Buat dia terluka." Roger memberi perintah, Cek pukul aku baik-baik. "Aku tidak menyangka Roger, akan dihancurkan oleh seorang psikopat meskipun aku sedang melintasi kampus ini menyebar, bagaimana lagi? Saya seharusnya berkeliaran di sekitar sekolah, memukul saya dengan keras." Petik 2. Ya, Kakak Ro.
Ketiga adik laki-laki itu langsung mengelilingi Omi dengan senyum hehehe. Omi memandang ketiga hooligan yang mengelilinginya, alisnya berkerut dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Nak, apakah kamu tahu mobil siapa yang kamu curi? Mengapa kamu bertanya?" Omi berkata, "Ketika kamu keluar dan menyelamatkan orang-orang di sungai, semua orang akan menghadapi beberapa kesulitan. Tetapi aku hanya ingin meminjamnya, dan aku akan membawanya kembali setelah akhir pekan berakhir." "Bawa kembali. Apa yang kamu katakan?" Ketiga preman itu saling memandang. Omi melihat ketiga hooligan, dengan rambut berwarna-warni, bentuk aneh, dan anting-anting besar di telinga mereka. Mereka tidak terlihat seperti orang baik secara sekilas, dan bersenandung. "Saya tidak berpikir Anda orang yang serius juga. Mungkin kalian hanya sekelompok hooligan yang merampok rumah. Hanya karena kalian mengatakan mobil ini milik kalian, apakah itu harus milik kalian?" Salah satu adik laki-laki itu tertekan, "Sial, kenapa kita berbicara begitu banyak sampai gila, berkelahi?" Jadi, adik laki-laki ini yang pertama bergegas, dua lainnya tidak jauh di belakang. Waktu untuk tampil di depan saudara Ro telah tiba. Udara Ro telah tiba. Adik laki-laki yang bergegas lebih dulu, meninju wajah Omi. Wajah Omi dingin. Jadi dunia ini, sama seperti dunianya, penuh dengan bajingan, bajingan, dan bajingan Jianghu. Omi dengan mudah meraih tinju yang menghancurkan itu. Tangan Omi terpelintir, dan dengan suara retak, adik laki-laki itu langsung menjerit, lengannya langsung terpelintir, dan dia kesakitan. Omi menendang, dan adik laki-laki yang lengannya dipelintir ini terbang sejauh 8 atau 9 meter. Dua adik laki-laki lainnya juga kebetulan bergegas, dan Omi meraih mereka dengan tangan kiri dan kanannya, menjambak rambut mereka yang berwarna-warni. Bang, Omi meraih kepala mereka dan dengan kejam membenturkan mereka bersama-sama, dan mereka jatuh ke tanah sambil berteriak. Roger memandang Omi dengan heran, tidak menyangka psikopat ini telah berlatih. Alis pedang Roger terangkat dan menatap ketiga adik laki-lakinya, sangat menyedihkan dalam sepersekian detik. Sepertinya dia hanya bisa melakukannya sendiri. "Aku akan membiarkanmu mencicipi Wild Cranfishku." Roger menggigit giginya dan menerkam Omi. Derek liar beraksi. Roger menarik leher Omi dengan lurus. Omi seteguk, "Seni bela diri ini terlalu buruk di dunianya. Saya kira setiap anak peternakan babi acak bisa menggantikannya."